Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai wawancara yang efektif untuk asesor Ban SM. Dengan saya, Neng Nenen Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Nah, seperti kita pahami bersama ya, pada saat akan melakukan wawancara, baik pihak yang diwawancara ataupun yang mewawancara sama-sama harus menyiapkan. Dalam hal ini yang mewawancara yaitu asesor ya, asesor Ban SM. Nah, beberapa hal yang harus disiapkan oleh asesor sebelum melakukan wawancara yaitu pelajari seluruh instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 dan tentukan butir mana saja yang memerlukan penggalian data lewat wawancara. Lalu baca semua aspek, data, ataupun informasi yang dicari untuk setiap butir yang terdapat dalam kumpulan tabel wawancara. Ada kemungkinan satu wawancara mencakup data yang diperlukan dalam beberapa butir pernyataan. Selanjutnya kita siapkan pertanyaan-pertanyaannya buat pertanyaan yang terkait ya, siapkan yang banyak yang terkait dengan data atau informasi yang ingin dicari tadi untuk menghindari spontanitas pertanyaan yang kurang mengena pada sasaran. Jika akan mencatat atau misalnya merekam pada saat wawancara, sampaikan kepada respondennya bahwa ya kita itu akan melakukan hal tersebut selama wawancara berlangsung. Nah, ini siapa yang nanti akan diwawancara ya? Tergantung nanti satuan pendidikannya apa. Misalnya ini untuk SD atau MI, unsur yang diwawancara, nah ini yang ada tanda V-nya ya. Mulai dari kepala sekolah, kemudian guru, ketua atau anggota komitenya, siswa, sampai ke tenaga kependidikannya. Yang ada V-nya berarti itu adalah unsur yang diwawancarai. Nah, kita harus mencatat butir-butir mana yang memiliki aspek yang sama untuk ditanyakan dalam wawancara. Nah, ini kalau misal kita lihat respondennya kepala sekolah. Nah, ini kan butir-butir soal yang akan diwawancara. Dan kalau kita lihat guru, ternyata ada beberapa butir yang sama. Misalnya nih, butir satu, kan di kepala sekolah ada, di guru juga ada. Cek lagi butir yang lainnya, misalkan oh, ini tiga, di sini juga ada tiga, dan seterusnya. Jadi catat butir-butir yang memiliki aspek yang sama untuk ditanyakan dalam wawancara. Selanjutnya, selama proses wawancara. Nah, ini ajukan pertanyaan secara sistematis, kemukakan pertanyaan tersebut secara jelas dan singkat. Jadi, jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang, nanti malah membingungkan responden. Ketika mengajukan pertanyaan, hindari dua atau lebih pertanyaan sekaligus, satu persatu dulu, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan dengan ramah, sehingga dapat menciptakan suasana akrab dengan orang yang diwawancarai. Dan selama proses wawancara berlangsung juga, asesor hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral. Artinya tidak memihak pada satu pendapat. Jadi asesor harus netral. Nah, asesor juga hendaknya tidak mempengaruhi sikap, pendirian, ataupun emosi-emosi responden atau narasumber yang diwawancarai. Berilah kesempatan orang yang diwawancarai untuk menjawab secara leluasa. Hindari menyela. Mintalah penjelasan kepada yang bersangkutan apabila terdapat jawaban yang meragukan. Kemudian beri juga pertanyaan yang memotivasi mereka untuk memberi respon. Jaga sikap, pada saat responden menjawab, posisi asesor harus menyimak dengan sungguh-sungguh. Hindari menggunakan gawai atau HP ya, kecuali tadi untuk keperluan mereka jika diizinkan. Ajukan pertanyaan terbuka yang mengarahkan pada jawaban yang tidak hanya fokus pada salah atau benar. Misalnya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa alasan Anda mengatakan demikian? Jadi, pertanyaan terbuka yang membuat responden menjawab dengan cara yang menjelaskan, bukan hanya sekedar menjawab iya, tidak, sudah, belum, seperti itu ya. Beri mereka juga waktu yang cukup untuk menjawabnya. Hindari mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa dari jawaban responden. Hindari juga mengajukan pertanyaan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan visitasi. Nah, di sini ada beberapa tips untuk menghemat waktu wawancara. Pertama yaitu buat tabel atau catatan pertanyaan-pertanyaan untuk guru, kepala sekolah,
orang tua, siswa, itu secara terpisah ya, pada kertas yang terpisah atau kalau di komputer pada Windows yang lain, supaya tidak tercampur. Dan buat pertanyaan, seperti tadi sudah disampaikan dengan kata tanya terbuka. Seperti bagaimana, coba ceritakan, kamu mengapa ini begini, boleh dijelaskan kenapa itu begitu, dan seterusnya. Ya, sehingga memberi kesempatan kepada responden untuk menjelaskan. Lalu tanya satu pertanyaan dulu, setelah dijawab baru beri pertanyaan lain yang dapat menggali informasi. Begitu seterusnya sampai asesor mendapatkan jawaban. Buat suasana yang rileks tapi serius ya, dengan hal-hal yang ringan atau perkenalan di awal wawancara sehingga suasana tidak tegang dan membuat guru bercerita dengan bebas. Ya ini responden ya dapat menyampaikan atau menjawab dengan bebas. Nah, sejak pandemi dilakukan wawancara secara daring juga ya, selain luring ada wawancara daring. Nah, ini untuk tips untuk menghemat ya wawancara daring. Jadi, pada saat wawancara daring, buka daftar pertanyaan untuk responden atau guru ya atau kepala sekolah. Nah, ini zoom-nya kecilkan saja. Mata tetap melihat pada kamera ya. Pertanyaan tidak perlu di-share screen sehingga guru sulit merekayasa jawaban. Jadi, pertanyaan cukup diucapkan saja, disebutkan saja, tidak perlu di-share. Nah, wawancara guru atau kepala sekolah itu lakukan secara terpisah. Jangan ada di satu ruang Zoom. Minta guru memutar kamera ke seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada siapapun ya di ruangan wawancara dengan responden tersebut. Seperti itu. Oke, barangkali itu saja teknik-teknik wawancara untuk asesor BAN SM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.